kepala desa itu harusnya justru diturunkan menjadi 5 tahun supaya disesuaikan dengan jadwal APBN. Tapi kalau Setuju. dana desanya dinaikkan, sementara pemimpinnya itu justru diperpanjang, kesempatan mereka untuk melakukan manipulasi terhadap dana desa semakin panjang. Apabila ada hal-hal yang menyangkut perbuatan teman-teman saya di daerah, sampaikan ke saya. Apabila ini betul-betul mereka lakukan perbuatan tercela, saya tidak akan kasih ampun lagi. Ya, Sanggup Pak. kalian? Jangan kasih ampun. Sekarang dengan otonomi ada penyebaran korupsi. Sekarang mulai dari kepala desa, Iya, pemerintahan Pak, terendah benar. Di desa-desa itu harus diaudit. sampai terus ke atas. Marak di Kemenq bakal hentikan penyaluran dana desa. Wow. Karena maraknya di dana desa akan dihentikan. 4 kades asal Bojonegoro dana pembangunan jalan dengan total 1,2 miliar. Apakah kamu setuju jika dana desa dihilangkan? Pernah Setuju. kepikiran gak sih kalau dana melakukan sampai ke dana desa. Kalau sekarang di sosial media banyak sekali feedback ke saya, Ibu tolong diawasi dana desa Bu, kepala desa saya baru beli rumah baru, kepala desa saya baru beli jadi sekarang Ya, banyak sosial emang media terjadi itu yang seperti itu. Apakah seluruh desa yang menerima dana desa ini pernah dilakukan survei, terjadi peningkatan pembangunan apa tidak, Nah, itu. kemudian penggunaan dana ini optimal apa tidak. Nah. Kemudian saya mau kasih tahu Bapak, paling berat urusan Menteri Desa itu pengawasan penggunaan dana desa. Karena dana desa turun bukan masyarakat yang sejahtera, tapi kepala desanya yang semakin kaya. Nah, ini pendapat para Ternyata netizen. banyak. Ya, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan kali ini aku akan mengajak kalian, ya kan, untuk mereaction beberapa video yang aku rangkum di sini. Dan ya, marak di korupsi. Kemenku bakal hentikan penyaluran dana desa. Wow, benar apa benar, guys? Tetapi yang bikin aku heran, ya kan, guys, ya. Kemenku bakal hentikan penyaluran dana desa, ya kan. Malah netizen seneng gitu, ya kan. Karena apa? Karena mungkin di desa-desa mereka itu walaupun ada dana desa tidak pernah ada kemajuan ataupun pembangunan. Ya begitulah mungkin ya. Karena kok aku lihat komen-komen mereka ini kok lebih baik setuju gitu ya kan. Lebih banyak yang setuju kalau dana desa itu dihentikan. Nah, gimana menurut kalian? Apakah setuju juga? Oke, langsung saja kita simak video ini sambil kita berkomentar ya guys. Kepala desa itu harusnya justru diturunkan menjadi 5 tahun supaya disesuaikan dengan jadwal APBN. Oh. Supaya anggaran dana desa itu lebih accountable, karena dana desa itu juga diaudit oleh BPK. Meskipun menurut saya dana desa itu jauh lebih accountable daripada dana-dana lainnya. Tapi kalau kita menciptakan siklus kepemimpinan yang panjang, nanti kepala desa ini punya kesempatan main macam-macam. Oh iya, 8 tahun ya sekarang ya. Orang mau menyaingi dan menghadirkan pemimpin kepala desa baru yang lebih bagus, yang lebih cermat begitu, jadi tidak bisa karena kekuasaannya itu justru malah diperpanjang gitu. Nah, ya. Padahal sekarang ini saya terus terang ya dalam satu kampanye besar gitu ya, karena menurut saya yang harus diperbesar di masa depan itu dalam jangka pendek tentunya adalah dana desa, karena dana desa itu penyelamat perekonomian nasional sekarang ini. Dengan mengalirnya dana desa ke daerah, perekonomian desa itu tumbuh. Ya kalau tepat Karena sasarannya. itulah akuntabilitas di desa harus diperkuat. Caranya batasi masa kekuasaannya kepala desa. Setuju. Bikin mereka lebih accountable. Saya yakin dana desa itu akan sangat bermanfaat bagi rakyat kita. Ya. Tapi setuju. kalau dana desanya dinaikkan, sementara pemimpinnya itu justru diperpanjang, kesempatan mereka untuk melakukan manipulasi terhadap dana desa semakin panjang. Nah, ya benar. Bukan berarti mereka nggak akan kena, nggak akan ditangkap oleh polisi dan sebagainya. Ya, tapi itu menjadi repot. Karena kita nggak mau yang begitu terjadi. Ya, aku setuju dengan Bang Fahri Hamzah. Ya, oke. Apabila lanjut. ada laporan tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, renungkan dulu oleh kalian. Kepala desa itu adalah seorang swasta, bahkan di kampung yang tidak ngerti aturan bagaimana keuangan pemerintah. Kemudian kalian jadikan objek pemeriksaan. Tolong, jangan lakukan itu. Saya akan buat aturannya. Oke. Lakukan melalui inspektorat dulu, kembalikan inspektorat dulu. Dan mohon nanti teman-teman di inspektorat berikan penilaian yang seobjektif mungkin. Mana ada yang mensreanya, mana yang tidak. Kalau tidak ada mensreanya, tolong jangan sekalipun kalian usilin. Dan apabila ada hal-hal yang menyangkut perbuatan
teman-teman saya di daerah, sampaikan ke saya. Apabila ini betul-betul mereka lakukan perbuatan tercela, saya tidak akan kasih ampun lagi. Ya, Pak. Sanggup kalian? Jangan kasih ampun. Ini adalah komitmen dan saya akan dukung semua kegiatan-kegiatan yang ada di daerah. Korupsi di Indonesia betul-betul telah memprihatinkan. Bahkan setiap saat, setiap waktu, Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa kebocoran yang terjadi adalah hampir bahkan lebih dari 30% dari anggaran. Sekarang dengan otonomi ada penyebaran korupsi. Sekarang mulai dari kepala desa, pemerintahan Pak, terendah benar. Di desa-desa itu harus diaudit sampai terus ke atas. Korupsi sudah menjamur di situ. media. Oke. Jadi gimana nih guys? Kalian setuju? Suara Indonesia marak di Kemenq bakal hentikan penyaluran dana desa karena maraknya di dana desa akan dihentikan mungkin secara sementara saja ya, karena tentu ada perlu perbaikan di desa ya guys ya. Dana desa selalu mengalir, mungkin ada banyak infrastruktur yang tidak dibangun. 4 kades asal Bojonegoro dana pembangunan jalan dengan total 1,2 miliar. Wah, ini kalau terus-menerus seperti ini mau jadi apa negara ya guys ya. Bahkan di level kepala desa pun sudah melakukan hal ini. Bagaimana dengan yang di atas? Kades di Sumatera Selatan 7 tahun selewengkan dana desa dipakai beli NMAX dan tanah. Nah, ini penyalahgunaan dana desa yang mengalir untuk keperluan dan kepentingan di desa itu, tapi disalahgunakan untuk membeli sepeda motor dan sejumlah tanah untuk kepentingan kepala desa itu sendiri. Nah, hal inilah yang ditakuti oleh masyarakat Indonesia agar tidak terulang lagi, agar dapat terrealisasi dana tersebut memang untuk masyarakat yang ada di desa itu. Harusnya Jawa Barat hari ini dugaan korupsi pembangunan gedung Seda Cirebon. Nah, pembangunan gedung pun sampai bisa dilakukan hal semacam ini. Mau jadi apa negara ini kalau terus-menerus ini dibiarkan ya? Ya, benar. Pengulu Kute Jongar asli tersangka si dana desa ditangkap. Gerak minta kembangkan penyidik. Nah, ini kabarnya lagi-lagi dana desa, lagi-lagi dana desa, lagi-lagi kepala desa ya guys ya. Karena banyak hal inilah ya, banyak penyelewengan dana ini dilakukan oleh oknum ya, digarisbawahi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ada di desa-desa, yang seharusnya mensejahterakan desa, tapi menggunakan dana itu untuk kepentingan sendiri dan juga golongannya. Nah, hal ini yang membuat masyarakat marah dan mengadu kepada admin Minra, evaluasi lagi bagaimana kinerja-kinerja mereka, dan ingat, bagi yang terbukti melakukan pelanggaran, tentu akan diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia ini. Tunggu saja. Apakah kamu setuju jika dana desa dihilangkan? Pernah kepikiran gak sih kalau dana desa tiba-tiba dihilangkan? Baraya Desa, dana desa adalah uang yang diberikan pemerintah pusat ke desa-desa di seluruh Indonesia. Uang ini berasal dari pajak kita semua loh. Iya. Uang ini bisa digunakan untuk membangun jalan, sekolah, puskesmas, dan banyak lagi fasilitas umum lainnya. Tujuannya supaya kehidupan di desa jadi lebih baik. Kenapa desa kita dapat dana desa? Karena desa juga punya hak untuk berkembang dan maju. Dana desa ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada tahun 2023, pemerintah pusat menggelontorkan anggaran sebesar 68 triliun rupiah untuk 75.000 desa di Indonesia. Artinya, rata-rata satu desa dapat mengelola dana desa sebesar 903 juta rupiah. Namun, sayangnya dana desa yang diberikan banyak yang dikorupsi. Indonesia Corruption Watch mencatat jumlah kasus korupsi di tingkat desa paling besar di sepanjang 2023. Selama 2023 terdapat 187 kasus korupsi di desa. Dari temuan mereka, aksi korupsi terbesar selain sektor pedesaan adalah pemerintahan 108 kasus, utilitas 103 kasus, dan perbankan 65 kasus. Korupsi pada sektor desa tercatat merugikan negara sekitar 162,2 miliar rupiah pada 2023. Anggaran ini ditujukan untuk pemerataan kesejahteraan di desa, akan tetapi tanpa prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas. Dana desa dikhawatirkan menjadi ladang basah korupsi. Oleh karena itu, ayo warga desa,
kita sama-sama jaga dan awasi penggunaan dana desa agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Ya. Kami terus-menerus melakukan sampai ke dana desa. Kalau sekarang di sosial media banyak sekali feedback ke saya, Ibu tolong diawasi dana desa Bu, kepala desa saya baru beli rumah baru, kepala desa saya baru beli jadi sekarang sosial media itu I can receive a lot of feedback dan itu benar-benar overwhelming gitu. Gimana caranya ya, 75.000 desa di Indonesia masing-masing mendapatkan antara 900 sampai 3 miliar. Dan kalau governance, banyak kepala desa sekarang banyak yang kepengen menjadi kepala desa karena ternyata pertama dapat gaji secara langsung dari pemerintah plus ada anggarannya pasti gitu. Jadi orang wah seneng juga ya menjadi kepala desa. Satu Indomaret, satu Alfamart itu membunuh 10 toko kelontong di sekitarnya, Pak. Manfaat dari dana desa itu seberapa besar sih sebetulnya? Ada banyak kepala desa masuk penjara, Pak, karena ketidakmengertian dia tentang penggunaan keuangan negara. Ketidakmengertian, Pak. Ya. Kemudian ada banyak juga desa yang terima dana desa cukup besar tiap tahun, tetapi desanya seperti tidak berkembang. Ada apa di sana? Kemudian sejauh mana pengawasan itu? Monitoring dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi ini seperti apa terhadap penggunaan dana desa ini? Dana desa ini membangun desa, mendorong kemajuan desa nyata, tapi tidak hanya sekedar ada kesalahan-kesalahan kepala desa menggunakan dana desa diintervensi urusan politik penggunaan dana desa. Bukan membangun kita. Diskusinya seberapa besar sih kesejahteraan yang maju dari dana desa? Ya, tapi diskusinya bagaimana kepala desa yang salah ini supaya ikut saya ketika saya ancam dia. Jadi kemana arah bangsa ini kalau begini? Ya, jadi itu nyata, Pak, hari ini, dan kita berharap diskusi kita berikutnya dengan dana desa yang ada terjadi peningkatan, terjadi pertumbuhan yang pada akhirnya desa nanti maju seperti Bapak tadi sampaikan, membangun desa, kita membangun Indonesia. Duitnya ada, anggarannya ada, tapi kenapa tidak maju? Nah, pertama, Pak, dana desa sumber biaya. Yang kedua, ruang gerak desa juga harus kita kasih ruang, Pak. Jangan apa yang bisa dikerjakan oleh desa diambil oleh pihak luar yang lebih kuat. Akhirnya kemampuan desa ini jadi melemah. Contoh, saya pernah komplain di sini, Pak. Saya tanya Menteri Desa, Pak Menteri Desa, apa yang Anda buat ketika Indomaret, Alfamart masuk sampai ke desa-desa dusun? Padahal ini UMKM yang bisa diberi ruang gerak kepada orang-orang desa, Pak. Ketika Indomaret masuk, Pak, hasil survei, mungkin nanti Pak Yandri bisa kerjakan ini. Kalau kami salah, tolong dikoreksi, Pak. Saya pernah bekerja sama dengan beberapa lembaga survei, hasilnya hampir sama. Satu Indomaret, satu Alfamart itu membunuh 10 toko kelontong di sekitarnya, Pak. Bapak bayangkan, 10 keluarga mati di sini mata pencariannya. Atau kalau tidak, kenapa tidak barang yang model yang sama menjadi BUMDes, Badan Usaha Milik Desa? BUMDes programnya ada nggak? Ada 71 triliun. Kemudian apakah seluruh desa yang menerima dana desa ini pernah dilakukan survei, terjadi peningkatan pembangunan apa tidak? Kemudian penggunaan dana ini optimal apa tidak? Bahasa saya optimal, Pak, ya. Optimal apa tidak? Iya. Kemudian saya mau kasih tahu Bapak, paling berat urusan Menteri Desa itu pengawasan penggunaan dana desa. Nah, karena Bapak tidak punya organ di daerah. Pengawasan dana desa ini diserahkan kepada kabupaten, Pak. Inspektorat kabupaten. Akhirnya kepala desa itu lebih takut kepada inspektorat daripada takut kepada menteri desanya, Pak, yang megang anggaran 71 triliun tadi. Apakah seluruh desa yang menerima dana desa ini pernah dilakukan survei, terjadi peningkatan pembangunan apa tidak? Kemudian penggunaan dana ini optimal apa tidak? Kemudian saya mau kasih tahu Bapak, paling berat urusan Menteri Desa itu pengawasan penggunaan dana desa. Karena Bapak tidak punya organ di daerah. Pengawasan dana desa ini diserahkan kepada kabupaten, peran kabupaten.
Akhirnya kepala desa itu lebih takut kepada inspektorat daripada takut kepada menteri desanya, Pak, yang megang anggaran 71 triliun tadi. Menurut saya, Pak Yandri, kami dukung bagaimana Bapak merumuskan pengawasan penggunaan dana desa. Ada banyak kepala desa masuk penjara, Pak, karena ketidakmengertian dia tentang penggunaan keuangan negara. Kemudian ada banyak juga desa yang terima dana desa cukup besar tiap tahun, tetapi desanya seperti tidak berkembang. Ada apa di sana? Kemudian sejauh mana pengawasan itu? Monitoring dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi ini seperti apa terhadap penggunaan dana desa ini? Manfaat dari dana desa itu seberapa besar sih sebetulnya? Nah, ini dana desa dihentikan. Oke, semua kepala desa, mantan kepala desa, dan jajarannya akan diaudit. Benar apa benar, guys? Kita tunggu aja. Viral, dana desa turun, bukan masyarakat yang sejahtera, tapi kepala desanya yang semakin kaya. Nah, ini pendapat para netizen. Ya, netizen banyak berkomentar bahwa dana desa bukan untuk mensejahterakan desa, bukan untuk mensejahterakan masyarakat, tapi untuk memperkaya kepala desa. Maka dari itu, pantas saja jika para kepala desa berdemo untuk meminta perpanjangan jabatan, karena terlalu nyaman dengan posisi yang sekarang, yang setiap tahunnya dana desa turun. Maka dari itu, Kemenkeu akan menghentikan penyaluran dana desa langsung ke kepala desa. Nah, untuk kalian, apa pendapat kalian? Apakah kalian setuju jika dana desa dihentikan? Apa pendapat kalian? Silahkan komen di bawah. Nah, ya guys, ya kalau menurut aku sendiri ya guys, kalau dana desa itu ya tetap dilanjutkan, tetapi dengan pengawasan yang ketat. Nah, itu aku setuju. Ini dana desa entah ya kemana gitu ya kan, nggak tahu pembangunannya apa gitu ya kan, dengan dana yang setiap tahunnya cair ya. Kadang-kadang di setiap desa itu ya tetap begitu-begitu aja gitu ya kan, nggak pernah ada perubahan. Nah, itulah ya kan. Jadi aku nggak setuju ya kalau dana desa itu di stop ya guys. Nah, yang aku setuju ya dana desa itu tetap ada, namun ya pengawasannya diketatkan lah, ataupun penyalurannya ya pokoknya sistemnya diubah lah gitu ya kan. Ya bagaimana lah ya, pokoknya diubah lah yang lebih baik lagi, sehingga ya kepala desa ini nggak bisa korupsi lagi ya kan. Nah, itulah menurut aku ya guys, karena ya memang kita akui jujur banyak sekali desa-desa yang bisa dibilang ya masih segitu-gitu aja ya kan, segitu aja ya kan, nggak pernah berubah-ubah ya kan. Ya jujur aja lah kalian, semenjak dana desa ini turun, desa kalian banyak yang berubah atau hanya berubah sedikit gitu, atau gimana? Kalian komen di bawah. Oke guys, mungkin itu saja lah untuk video kali ini. Apapun lah tanggapan kalian, silahkan komen di bawah, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.